Aku mohon ketika kau sembelih aku, tutuplah wajahku. Aku tidak mau timbul belas kasihanmu melihat aku, sehingga kecintaanmu kepadaku mengalahkan rasa cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Wakil Gubernur Jambi Buya Kiai Haji Abdul Sani, yang kami hormati Bupati Batanghari, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bapak Muhammad Rifai, yang sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Ummul Masakin Bapak Kiai Haji Nizamuddin. Mudah-mudahan jadi doa Pak Kiai. Kemudian yang kami hormati para pejabat baik dari Provinsi Jambi maupun dari pemerintah daerah Batanghari. Kemudian yang kami hormati pimpinan Perhimpunan Pondok-Pondok Pesantren yang berhadir, para kiai, para asatidzah, para orang-orang tua wali santri yang anak-anaknya telah diwisuda, kami ucapkan selamat. Bapak Ibu, para undangan sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah, salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak nantinya di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal. Pertama, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anakku semua. Kalau saya tidak salah tadi informasi 48 orang santri-santri kita yang telah diwisuda, artinya telah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan menjadi lentera penerang di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat Batanghari khususnya dan Jambi pada umumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak anugerah Allah. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ bilang, anak itu buah hati, belahan jantung, penerus sejarah, pelanjut cerita. Orang berumah tangga kalau tak dapat anak atau istrinya belum hamil pasti galau. Apa aja kata orang diikut, banyak makan toge, gembung perut orang.
Pergi ke tukang urut, tukang kusuk, 7 tukang urut, tukang kusuk didatangi, nggak hamil-hamil, malah tukang urutnya yang hamil semua. Kata orang banyak makan kerang, malah mumen terakhir kebanyakan. Ada yang bilang katanya makan pisang Ambon, yang tumbuhnya di Ambon, lebih mahal tiket pesawatnya dari pisang. Maka anak ini cita-cita, dan memang salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan-keturunan soleh dan saleh. Makanya Nabi Ibrahim 86 tahun dalam penantian menikah dengan Siti Sarah, gak dapat keturunan. Nabi Ibrahim ini dari Babilonia, Irak, pindah ke Mesir. Di Mesir diusir oleh Raja Namrud, pindah ke Palestina. Di Palestina bertemu dengan gadis yang luar biasa cantiknya. Itulah Siti Sarah. Oh, ada Sarah di sini. Nah, kuping si Sarah di belakang. Dan Nabi memang bilang, udah nggak akan ada lagi orang yang kecantikannya melebihi 2 wanita. Pertama Siti Hawa, yang kedua Siti Sarah. Siti Hawa ini wanita tercantik yang Allah ciptakan. Kedua Siti Sarah. Allah menciptakan kecantikan itu, ibu-ibu, ibaratnya bulat dan cantik itu, separuh itu udah untuk Siti Hawa semua. Sisa tinggal separuh. Yang separuh ini sepertiga dikasih ke Siti Sarah. Sisanya itulah yang ibu bagi-bagi itu. Makanya ibu tinggal sisa-sisa aja memang. Makanya kalau bapak sering melirik-lirik, ya ibu pun maklum lah, namanya pun tinggal sisa-sisa. Tapi walaupun istri wanita yang cantik luar biasa, wanita tercantik kedua yang Allah ciptakan, tapi karena bertahun-tahun sampai 80 tahun lebih menikah gak dapat keturunan, galau juga, sedih Nabi Ibrahim. Tiap malam termenung dia. Istrinya paham, yang dikhawatirkan, yang disedihkan Nabi Ibrahim itu bukan apa Bapak Ibu. Ketika nanti saya meninggal wafat, siapalah yang meneruskan dakwah? Itu yang jadi pikiran Nabi Ibrahim. Istrinya paham. Satu hari dia tanya, dia bilang sama suaminya, Bang, aku tahu kesedihan di hati abang, kurasa gini aja lah Bang, lebih baik coba abang nikah dulu dengan wanita lain, siapa tahu dengan wanita lain abang bisa dapat keturunan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Cuman Allah yang bisa nyuruh aku menikah lagi. Itu jawaban Nabi. Kalau suami ibu nggak usah ibu suruh-suruh, ibu nggak disuruh, udah banyak kali tingkahnya ibu suruh-suruh pulang. Ya udah Bang, kalau mau nikah lagi nangis lagi ibu, obat dari kemarin kau cakap dulu, udah naik bulaku kayak gini baru kau suruh kawin, asam urat 15 mau ngapain lagi, aku coba. Nabi Ibrahim cuman Allah yang bisa merintahkan aku nikah. Dan akhirnya turun wahyu, Allah perintahkan Ibrahim kau nikah lagi. Berat kali dia nyampaikannya ke Siti Sarah, karena dia memang cinta kali sama Sarah ini, tapi karena perintah Allah disampaikannya ke Sarah. Sarah, Allah perintahkan aku nikah lagi, nikah. Oh serius? Serius. Baik, aku menikah lagi, tapi aku minta tolong satu aja. Apa itu? Kau yang carikan perempuannya. Itulah diplomatisnya Nabi Ibrahim. Dan ini pelajaran buat bapak-bapak yang ingin nikah lagi. Maunya gini Pak, istri suruh nyarikan, jangan nyari sendiri. Kasus Pak, kasus. Gentle ngomong sama istri, deh aku pingin nikah lagi, coba tolong carikan perempuan yang pantas untuk abang. Saya yakin nggak sampai 3 menit pasti dicarikan kampak bapak, itu udah pasti. Aku minta kau yang carikan wanitanya. Oh abang minta aku yang carikan? Iya, nikah dia. Rupanya perempuannya di rumah itu. Siapa Ustaz? Mereka punya budak ini. Budak mereka ini, ya budak ini kan posisi di bawah pembantu lagi, tinggal bersama mereka. Budaknya ini keturunan Afrika. Nah, itulah Siti Hajar. Orang Afrika ini kan kulit cuma 2 macam aja Bu. Kalau nggak hitam, hitam kali. Siti Hajar ini yang modelnya hitam kali gitu, tapi manis kayak yang ceramah.
Nah, aku pun nggak sadar kali tak bilang apa jadi gitu. Di Medan orang bilang katanya ustadznya mirip Rahul. Saya nggak merasa, Bu. Orang-orang aja yang bilang. Makanya tadi disampaikan Pak Asisten Ustadz Rahul, saya agak malu juga. Karena saya orangnya suka berkaca. Setelah saya berkaca, saya tengok nggak mirip lah. Cuma memang Rahul yang mirip saya. Ini yang jadi masalah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, aku minta kau yang carikan wanitanya, kau nikahi dia. Walaupun wanita itu hitam legam, apa kata Nabi Ibrahim? Karena Allah, aku nikahi dia. Karena memang niat Nabi Ibrahim, dia ingin punya keturunan dan ada yang meneruskan dakwah. Akhirnya dinikahilah Siti Hajar. Alhamdulillah hamil Siti Hajar. 9 bulan kemudian dari lahirnya, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan, rupawan, gemuk, montok, menggemaskan seperti yang ceramah di depan. Dan akhirnya anak itu diberi nama Ismail. Ramelah rumah itu dengan tangisan bayi. Setiap hari Ibrahim dan Siti Hajar menggendong-gendong Ismail, terdengar tangisan bayi itu. Gak tahan juga Siti Sarah. Dibilangnya sama Nabi Ibrahim, Bang, kurasa bawa pergi ajalah mereka dari rumah ini. Aku gak tahan mendengar tangisan Ismail. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Aku paham. Aku akan bawa mereka pergi. Dibawalah pergi dari Palestina, mengendarai onta, berjalan jauh hingga hitungan bulan. Dibawa kemana Ustaz? Dibawa ke sebuah lembah yang dalam surah Ali Imran Allah sebutkan dengan sebutan Bibakkata Mubarakah, lembah air mata, yang hari ini jemaah haji sedang berbondong-bondong mendatanginya. Itulah tempat yang hari ini dibangun Ka'bah. Saya berdoa yang hadir hari ini semua nanti bisa berangkat ke sana. Amin. Amin ya Rabbal. Nggak mungkin. Ustaz aja nggak pernah nyangka. Saya dulu umur 6 tahun naik haji, Bu. 6 tahun. Waktu itu kakek saya kurang sehat. Dia minta saya pijak-pijak badannya. Saya naik ke badannya dan dia sudah haji. Nah, berarti kan aku udah naik haji di waktu umur 6 tahun. Nah, ini kan cerita naik haji. Saya kan nggak bilang berangkat haji, naik haji. Kalau berangkat hajinya dulu umur 28 tahun. Tapi kalau Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Itu yang di TV One itu tukang sapu. Dikumpulinya gajinya 600.000 tiap bulan. Tapi emang takdir Allah, niat dia kuat, nggak mikirin makan lagi. Anak yang nanggung makan, berangkat 2016. Testimoninya ditampilkan di TV One. Tukang sapu, pangkalan berandang, tukang urut. Yang diurutnya istri mantan manajer Caltech, stroke, Bu, setahun nggak bisa jalan. Berobat Singapura nggak, berobat ke Penang nggak baik, berobat Jakarta nggak baik. Diurut ibu itu 3 kali, takdir Allah jalan, Bu. Dokter heran, suaminya heran, anak-anak tetangga semua heran. Nenek tukang urutnya pun heran. Dalam hati nenek itu kok bisa baik dalam hatinya. Rupanya memang itulah jalan dia ke tanah suci. Seminggu kemudian datang ibu itu sama suaminya. Apa kata ibu itu? Bu, Nek, aku senang kali tidak bisa jalan. Saya sepakat sama suami, nenek kami berangkatkan ke tanah suci. Kalau Allah berkehendak, tukang urut, tukang bubur, sinetronnya pun ada. Di Langkat ada bapak-bapak nanam kacang tanah cuma 3 rantai, panen berangkat haji, Pak. Dijualnya kacangnya Ustaz sama tanah-tanahnya. Ya, kalau kacangnya aja nggak cukup ya, untuk mana? Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Jalan Medan Binjai kilometer 12 di Sumatera Utara, kejadian ibu-ibu mau jual tanah setengah rantai tapi pinggir jalan, nggak laku-laku, Pak. Dengar ceramah Ustadz, disuruh kerjakan amalkan Yasin 41, diamalkannya sendiri 7 malam betul-betul. Hari ke-8 datang orang nanya tanahnya, nggak main tawar-tawar, cocok harga, langsung kasih DP. Pulang yang bayar, uang tadi masukkan dalam lemari, diambil 500.000. Lari mutu, kunci rumah, lari ke masjid, 500.000 masukkan ke kota infak. Saking senangnya pulang lagi lari nyebrang, ditabrak mobil backup. Tapi itulah keajaiban sedekah. Selamat ibu itu, berdiri lagi deh. Yang nabrak tadi berhenti, dipeluknya nenek itu, kita berobat ya, kita cek dulu ke rumah sakit. Udah, saya nggak apa-apa. Enggak, Nek, kita cek dulu. Kalau perlu scanning, Nek. Udah, aku nggak apa-apa. Betul, Nek, betul. Duduk ngobrol, diperhatikannya wajah nenek itu, nangis dia. Kok mirip dengan dia emaknya?
netes air matanya, tahu-tahu digerakkan Allah hatinya. Nek, aku dulu niat kali mau menghajikan mamaku, tapi belum sempat meninggal. Kalau nenek yang kuberangkatkan, nenek mau. Ya kalau memang takdir Allah, coba itu kalau Allah berkehendak. Tanah laku, impak 500, ditabrak mobil nggak mempan, dapat haji lagi. Makanya ibu nanti di jalan raya kalau mau nyebrang, tunggu ada mobil kencang lewat dulu. Udah nampak ada mobil kencang, baru ibu nyebrang. Insya Allah nanti mobilnya mundur, kami pun takziah lah, kami ke rumah ibu. Kalau bisa aja tewas lah kan gitu. Dibawa kemana Ustaz? Dibawa ke lembah yang hari ini dibangun Ka'bah. Ibrahim tempatkan Ismail dan Hajar di tempat itu. Dan setelah itu tanpa menunggu bermalam, Nabi Ibrahim langsung kembali lagi ke Palestina. Istrinya protes. Siti Hajar bilang, tega kau tinggalkan kami di sini bang. Ibrahim jalan terus. Coba kau lihat dulu wajah anakmu ini, sudah berapa lama kau menantikannya? Ibrahim jalan terus. Apakah ini perintah Allah? Benar, ini perintah Allah. Kalau memang perintah Allah, pulanglah kau ke Palestina. Allah tidak akan menelantarkan kami di tempat ini. Itu yang bicara iman. Kalau udah iman bicara, dimanapun Allah akan menjaga kami. Itu keimanan. Kiai Nizamuddin karena iman, walaupun dari awal tadi nampak video pembangunan pondok ini sampai sekarang, akhirnya pondok ini bisa berjalan. Kenapa? Yakin dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan Kiai Nizamuddin. Maunya kita A, maunya Allah belum tentu. Yang berlaku tetap maunya Allah. Di Medan kejadian ada ibu-ibu stres, lupain suaminya ada main janda pilang. Sakit kali hatinya, ya Allah bang, kok tega kali lah kau kurang hafal lagi aku bang. 17 tahun susah aku tahan-tahan kan, kok tega lah kau selingkuh sama janda, sudah mati aja lah mati. Dengar suara klakson kereta api dari arah Rantu Prapa. Gelap mata bu, tidur dia di atas rel. Lewat kereta api itu, udah lewat duduk lagi ibu, selamat. Itulah kalau Allah berkehendak. Kok bisa Ustaz? Rupanya reknya 2. Ibu tuh tidur sebelah kiri, kereta apinya lewat sebelah kanan. Mau mati aja pun tahu, heran kali aku. Artinya apa? Yang berlaku tetap maunya Allah. Maka anak-anak Ustadz tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Tugas kita cari ilmu, tugas belajar. Mau jadi apa kita ke depan? Allah sudah punya rencana. Beri apa? Jambi ini luar biasa. Seorang wakil gubernurnya kiai, wakil gubernurnya seorang ahli agama, dan sudah banyak hari ini kiai-kiai. Kita punya wakil presiden, menteri agama, makanya bangga menjadi santri. Hari ini santri nggak kaleng-kaleng. Sekarang polisi, penerimaan polisi ada kuota khusus untuk kalau penghafal Al-Quran, untuk anak-anak pondok. Universitas-universitas ternama hari ini mereka punya prioritas untuk anak-anak pondok. Maka Bapak Ibu, ditinggalkanlah Siti Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim pun balik lagi ke Palestina, kumpul kembali bersama Siti Sarah. Di luar dugaan, Sarah yang usianya sudah lanjut, rambut mulai memutih, kulit mulai keriput, sudah mencapai 100 tahun lebih umurnya. Di luar dugaan, Sarah pun akhirnya hamil juga. Ada 2 istri Nabi yang hamil di usia lanjut. Pertama Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, 100 lebih. Yang satu lagi Hana, istrinya Nabi Zakaria, yang melahirkan putranya bernama Yahya, hamil di usia 115 tahun. Makanya nih yang nenek-nenek ini pun hati-hati lah. Maksudku jangan lasak-lasak kali ini. Kalau mau tidur aja, jangan banyak kali tingkah. Nanti umur udah 70 hamil, Pak Wagub pun pening pangsa nengok-nengok nanti terakhir. Maka bapak-bapak ibu-ibu, akhirnya dari rahim Siti Sarah lahir juga seorang anak laki-laki yang gak kalah gantengnya, itulah Ishak. Maka
Maka Nabi Ibrahim punya 2 orang putra dari 2 istri. Istri kedua memberi anak pertama, istri pertama memberi anak kedua. Dan bukan cuma itu, dari 2 putranya ini lahir nabi-nabi berikutnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah Nabi Ibrahim merindukan kehadiran anaknya, merindukan untuk mendapatkan keturunan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita orang-orang yang Allah anugerahkan keturunan itu. Maka tadi sudah diingatkan oleh Pak Wagub, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, macam mana keimanan Ismail itu luar biasa. Sekian lama Nabi Ibrahim tidak berkunjung, akhirnya dia datang ke Mekah. Dia dapati istrinya berada di Mina, dan setelah bertemu, melepas rindu, malam tidur Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Ragu, ini wahyu atau bunga tidur? Malam kedua mimpi lagi dengan mimpi yang sama, masih ragu. Malam ketiga teguh keyakinan. Esok paginya Ismail mandilah. Hajar, kasih dia baju yang terbaik, rapikan rambutnya, taburkan bedak di pipinya. Mau kemana Pak? Aku mau bawa dia jalan-jalan. Setelah itu Bapak Ibu, mandi Ismail, dikenakan gamit yang terbaru, rapikan rambut, dan kemudian ditaburkan bedak di pipinya. Jadi ganteng seganteng-gantengnya. Itulah sebelum Nabi Ismail disembelih. Sampai sekarang banyak orang yang masih mengamalkan itu. Kalau mau nyembelih kurban di Madura, itu kemarin Bapak Ibu, lembunya dimasukkan dulu ke sungai, dibersihkan, mengenang kisah Ismail. Saya di Langkat, saya lihat kambing, domba itu mau disembelih besok, nyari dimandikan, dibersihkan bulunya, disisir-sisir kepala kambing itu, ditabur-taburkan bedak. Terakhir gantengan kambingnya pada yang menyembelih. Yang menyembelih pun bingung, yang mana disembelih, lantaran yang nyisir pun jenggot juga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampailah di Bukit Jabal Kurban. Akhirnya terjadilah dialog antara ayah dan anak yang diabadikan di surah As-Saffat ayat 112. Apa kata Allah diceritakan dalam ayat itu? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Apa kira-kira pendapatmu? Ismail yang masih belia menjawab, ya abatif al-matu marusatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah kau jumpai aku sebagai anak yang sabar. Anak umur 8 tahun, tapi belai dibesarkan dengan iman, sedikit pun tidak ada rasa gentar. Dia serahkan lehernya. Saat itu Ismail mengajukan 3 permintaan. Apa saja itu? Yang pertama, ayah, sebelum kau sembelih aku, tolong tajamkan dulu pisaumu. Ini menjadi syarat menyembelih hewan. Jadi anak-anak lajang, anak-anak muda belajar nyembelih itu. Pisau itu jangan cacat, harus betul-betul tajam. Sekarang banyak dijual pisau itu, sekali tarik rap, langsung 3 putus urat. Harusnya begitu, biar nggak tersiksa binatang. Saya pernah lihat kebun-kebun orang manggil, Ustaz, ada apa? Lembu Ustaz, makan racun. Kenapa? Sembelih kan? Saya cagak sepeda motor, lari saya. Mana sih parangnya? Itu Ustaz. Saya pun salah Bu, nggak saya cek dulu parang. Saya takut ini lembu mati nggak kemakan. Pegang. Saya letakkan, langsung saya tarik. Bismillah, ya Allahu Akbar. Rupanya parangnya marga si tompul. Nggak keluar darahnya. Cepat sikit lah Ustaz. Dalam hatiku cepat, kepala otak mau cepat sikit. Bagaimana mau cepat? Untung lembunya nggak protes. Geli. Kalau sempat protes aku nggak lari ya Pak. Harus tajam. Sekarang ini saya lihat orang banyak nyembelih ini sembarang Bu. Lebih tertib orang dulu. Kalau dulu orang nyembelih ayam, ingat orang tua kita dulu coba. 15 menit ngosok pisau tuh. Yang disembelih itu cuma 1 ekor. Tapi betul-betul tajam. Nanti satu yang megang, ayah kita megang kepalanya, diraba di mana urat di lehernya, takkan pisau, tarik. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah putus uratnya, kadang saya bilang tuh, bah udah putus bah, nggak boleh sambil ngobrol, letakkan di tanah, kalau belum mati nggak boleh dipegang. Mak masak air panas dulu di belakang, udah mati dibersihkan darahnya, bersihkan tanahnya, masukkan dalam panci tadi, air menggelegak 100 derajat. Apa nggak logikanya kuman-kuman virus kematian semua? Itu ada prosesnya, udah matikan kuman. Makanya beda ayam sekarang, kita makan ayam zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau kita dulu makan daging ayam kan nggak kayak sekarang, Bu. Anak-anak ini kapan aja mau makan daging ayam bisa. Ayam penyet ada, ayam presto ada, ayam bakar ada, segala macam ayam. Kalau kita zaman dulu makan daging ayam kan cuma ini ya Pak ya, Idul Fitri, tetangga pesta, sama pas ayam sakit, itulah baru makan daging ayam. Kadang-kadang bagus-bagus bilang sama mak nyembelih ayam ya, mak gila kalau ayam sehat kok disembelih, kata dia. Sehat nggak boleh disembelih dulu. Udah kedap di mata ayam tadi masih dikasih bodrek lagi. Tapi herannya dulu yang disembelih ayam-ayam sakit, yang makan sehat. Kenapa? Nyembelihnya ikut syariat. Sekarang nengok tukang sembelih ayam merinding kita, pakai celana jeans bolong-bolong, topi seleng. Kalau dulu ada yang megang, ada yang nyembeli. Sekarang enggak, ada yang megang, ada yang nyembeli. Tekukannya leher dulu, rak campakan, tekuk campakan. Nah, nggak ngadep-ngadep ke kiblat lagi. Pernah saya lihat tukang potong ayam tuh Bu di pasar sambil ngobrol ya. Satu megang, satu nyembeli. Lagi banyak borongan, rak potong, sembeli, campakan. Toto datang mak, berapa ayam seekor deh? 35 lah. Bisa kurang, 32 lah kalau tak mau. 30 kenapa deh? Gila kakak, mana ada ayam 30? Dia nyembeli bacanya gila, apa nggak pesong semua yang makan terakhir. Kadang-kadang 2 kali tarik aja bisa rap tak putus tuh nggak urat. Campakan dalam keranjang, ibu perhatikanlah keranjangnya itu, di situ darah, di situ tai, ayam tuh mati di kubangan najis. Kadang-kadang belum mati betul, diangkat ayam tadi, masukkan dalam tong air. Airnya bukan kayak emak kita tadi di panci jernih warnanya merah jambu, udah campur darah. Udah berapa ekor ayam masuk di situ? Angkat, baru masukkan dalam tong setan. Main pasar malam ayam tuh mutar di tong setan tadi. Sekali diangkat gundul ayam tadi, dipotong darahnya, apa pahanya, dipotong sayapnya, masih ngalir darahnya. Orang belum mati ayam itu. Itulah yang banyak kita makan hari ini. Padahal Ismail udah pesan, dia minta ayah sembelihkan pisaumu. Itu menjadi syarat agar kita tertib menyembelih hewan. Yang kedua, ayah tolong buka baju gamisku. Aku nggak mau nanti kau bawa pulang baju ini berlumuran darah, menyusahkan hati ibuku tercinta di rumah. Dan yang ketiga, ayah, aku mohon ketika kau sembelih aku, tutuplah wajahku. Aku tidak mau timbul belas kasihanmu melihat aku, sehingga kecintaanmu kepadaku mengalahkan rasa cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajamkan pisau, baju gamis dibuka, direbahkan, tutup wajah, pisau letakkan ke leher Ismail. Ibrahim ikhlas menyerahkan putranya kepada Allah, Ismail pun menyerahkan dirinya kepada Allah. Ditarik pisau itu, semua malaikat bertakbir kagum melihat kepatuhan mereka berdua. Ketika ditarik pisau itu, ternyata pisau itu nggak mau menggores sedikit pun leher Ismail. Saat itulah Jibril turun dari surga membawa seekor kibas sambil berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menyaut, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail pun menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Keduanya lulus melewati ujian Allah. Kemudian Jibril katakan, Ibrahim, sembelilah kibas ini sebagai pengganti Ismail. Apa pelajarannya? Satu, ini yang paling penting dulu saya bilang. Pelajaran pertama, seandainya Bapak nanti ada yang mimpinya sama kayak Nabi Ibrahim, ini jangan dilaksanakan Pak. Ya, karena sesudah Nabi Ibrahim wafat, Nabi Muhammad nggak ada lagi wahyu. Yang pula nanti Bapak mimpinya sama kayak Nabi Ibrahim, pagi Pak anak ke tanah lapang, sampai tanah lapang, wahai anakku sayang, ayah 3 malam berturut-turut mimpi kayak Nabi Ibrahim.
aku seperti menyembelihmu, aku yakin perintah Allah, gimana pendapatmu nak? Anaknya pun bilang, ya main dulu lah kita ya, kata anaknya. Siapa yang terlentang duluan itulah yang disembelih. Nggak boleh, udah nggak ada lagi wahyu. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, Ibrahim keluarganya keluarga teladan. Ayahnya suami yang soleh, istrinya dua wanita yang solehah, anak-anaknya bukan cuma sekedar anak yang soleh, tapi juga nabi-nabi Allah. Ibrahim menjadi teladan sepanjang zaman. Maka Bapak Ibu, siapapun kita menginginkan, mendambakan punya anak-anak yang soleh dan soleh. Bagaimana mendapatkan anak soleh-solehah? Nggak gampang. Ini buat anak-anak Ustadz semua. Satu saat kalian akan tiba waktunya ketemu jodoh. Jangan sembarangan. Agama sudah menuntun cari jodoh itu. Yang pertama lijamaliha, tengok kecantikan, tengok kegantengan. Tapi cantik ganteng ini selera orang pun nggak sama ya Bu. Ada yang suka wajah bulat, ada yang suka oval, ada yang suka lonjong, ada yang suka segi empat kayak SpongeBob. Ya selera orang kan nggak sama gitu. Makanya ibu kalau ke Jambi jalan jumpa suami istri kurang pas, jangan banyak kali komentar, kadang ibu lancip kali muncul. Ini suaminya ganteng, rambutnya ikal, matanya bulat, alisnya lebat, sementara istrinya udah hitam, jelek, pendek, tonggek, pesek. Karena kita yang banyak kali komentar, musibah kali kawan tuh, aku hancur kali bininya ya, kata dia benar. Selera orang nggak sama Bu. Tapi carilah yang cantik, ganteng sesuai dengan selera kita. Terus apalagi Ustaz? Wali maliha, tengok harta. Loh berarti Islam matre Ustaz? Enggak, kadal fakru ayyakuna kufron. Banyak orang gara-gara fakir, ujung-ujungnya jadi kafir. Harta perlu. Terus yang ketiga Ustaz, wali hasabiha, tengok anaknya, anak siapa? Karena biasa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kata Pak Wagub, biasanya kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Kalau bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Nggak biasa itu. Maka bapak ibu, garis keturunan itu perlu tengok anak siapa. Jangan sembarangan. Baru yang keempat, wali diniha, nikahilah karena agamanya. Fasbar bidzatid tadi badi Adam, siapa nikah karena agama dia pasti bahagia. Makanya kalau mau cari menantu Pak, nilai ini di depan pajangannya. Wah ini pilihan semua ini. Ini agama udah nggak sanksi gitu. Saya pernah jadi saksi orang nikah, syahadat aja nggak bisa lah, setengah mampus. Bukan lagi keringat jagung keluar, keringat buntet keluar. Tuan kadinya ngajak istighfar dulu, namanya si Herman. Ayo ma, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dalam hati tuan kadi mampus kalau situ dulu katanya. Coba syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadulillah. Man asyhadu an la ilaha illallah, asyhadulillah. Herman asyhadu an la asyhadulillah, asyhadu an la asyhadulillah, asyhadu an la sudah lah itu. Ujungnya sudah lah itu. Tuan Kadi nanya sama saya, macam mana Ustaz? Tuliskan aja lah di kertas. Tuliskan kertas macam mana Ustaz? Ya daripada kita nunggu, itu kan ini aja kerjaan kita. Mau kalian jam 1 malam belum biasa dulu, banyak kerjaan kita yang lain lagi. Terakhir dibaca yang di kertas, apa nggak nauzubillah min zalik, syahadat aja baca. Udah itu ijab kabulnya pula kena. Suherman, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan Mariani binti Mariono yang orang tuanya telah berwakil kepadaku, maharnya uang 100.000 rupiah tunai. Ku terima nikah Pak Mariono, maharnya uang 100. Terakhir nikahnya sama Mariono pula. Maka cari jodoh tuh nak, hati-hati. Ibu juga cari menantu, agamanya dulu pertama ditengok. Dari nama dulu, Yusuf apa Yosef, Sulaiman apa Salomon, Yunus apa Yohanes. Ini kadang-kadang yang pertama ditengok kendaraannya. Tuh, naik apa itu? Oh, Grand Livina. Nah, ini boleh nih bang, mantap kalau yang ini. Nggak kayak yang semalam, naik Astuti, asal ngentut mati. Bu, maaf Bu, sekarang orang 20 juta mobil baru.
Jangan ketipu ibu. Ibu nengok mobilnya, oh karena mobil diserahkan anak, 6 bulan nangis anak ibu pulang. Gaduh kau sama lakimu? Enggak. Dimarah mertuamu? Enggak. Mak, nggak dikasih belanja? Enggak. Jadi kenapa? Mobil ditarik dealer. Mak. Cari agamanya dulu yang mampu. Suami soleh, istri soleha, jalankan rumah tangga itu pun realnya agama. Oh kalau suami soleh dekati istri, mana sembarangan? Ambil wudhu dulu, dekati, udah paham lah maksudnya itu. Kan nggak harus kita jelaskan. Kan banyak anak-anak. Kita kan udah sama-sama dewasa, bisa dekati aja nggak paham. Kalau nggak paham juga tahu kali lah itu. Nabi itu ngajarkan wudhu dulu. Terus suami berhajat sama istri, baca doa Nabi, baca doa yang diajarkan Nabi. Allahumma jannibni syaiton, wa jannibi syaiton, ma razaqtana. Ini kalau orang yang nggak punya modal agama, kan paham. Jadi baca doa dulu, baca doa. Minta perlindungan kepada Allah karena setan jin ada di mana-mana. Dan rupanya kenapa Nabi ajarkan itu, ketika ibu, suami, istri berhajat kepada pasangannya, dia baca doa ini, jin-jin yang ada di situ semua pergi meninggalkan mereka. Saya ceramah gini di Binjai, ada yang nyaut, mana sempat doa lagi, tak la ilaha illallah, doa sebaris bener gak sempat lagi, itu bener parah kali itu. Nah, masuk proses berikutnya. Amin. Kalau orang yang memang paham agama, suami istri hamil, pegang perut istri itu, baca doa Nabi Ibrahim. Yang mana Ustaz? Rabbi habli minas sholihin. Tuhan, anugerahkan aku anak yang soleh. Kalau orang tarikat diusap ke kiri, Rabbi habli minas sholihin. Kenapa ke kiri? Dalam teori fisika, bongkaran itu kalau diputar ke kiri input, dia masuk energi. Kalau ke kanan malah output, keluar energi. Maka orang tawaf keliling Ka'bah, Ka'bah sebelah kiri Pak, nggak sebelah kanan. Orang tarikat belajar zikir, ditariknya dari bawah naik ke atas, jatuhkannya ke rusuk kiri. Pegang perut, baca doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Iya, aku 3 kali melahirkan nggak pernah digitukan suamiku lah Ustaz. Ya hamil lagi lah. Ya, suruh suami ngusapkannya, dan bapak ngusapnya pun yang lembut Pak. Jadi uang kayak ngadoni kue bawang mula. Dilahir peyang kepala anak ibu. Terus seorang istri mau punya anak soleh soleha, mohon maaf, 9 bulan kehamilan usahakan sekali pun jadi hatamkan Al-Quran. Didik anak dari perut, dalam perut dia sudah diajak untuk mendirikan sholat. Kenapa Ustaz? Yang emaknya itu jangan meninggalkan sholat semasa kehamilan. Didik anak sholat bukan nunggu anak lahir, dalam perut sudah kita bawa. Ini hanya anak-anak ini yang paham, yang punya modal agama ini. Makanya carilah anak-anak yang soleh-solehah untuk menjadi menantu. Lahir laki-laki, azankan telinga kanan, perempuan makan di telinga kiri. Walaupun hadisnya lemah, tapi kan kalimat azan itu kalimat thayyibah. Saya pernah dulu ada orang lahir anaknya tancap naik sepeda ke rumah. Saya lagi nonton film India, saya memang agak suka nengok film India itu Bu. Waktu itu kucel-kucel tahi. Saya sukanya film India itu jujur Bu, kalau polisinya nggak beres, ya berani ceritakan di film. Polisi India itu kan ketinggalan aja tuh, alak-alak menengokkannya tuh. Nanti si Rahul dikeroyok bandit satu kecamatan, tapi menang aja Rahul tuh pula kadang-kadang. Udah lari semua banditnya, baru polisinya datang. Apa nggak jijik kali kita nengokkan itu. Satu lagi yang nggak suka saya film India cuma satu aja, gaya pacarannya itu Bu, mesti kali nyanyi sambil guling-guling di rumput kayak orang-orang kerjaan. Dalam hatiku masuk pacar mampus lah dalam hatiku juga. Ini rupanya waktu itu lahir anaknya naik sepeda dia ke rumah. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya keluar. Ada apa Bang? Istriku melahirkan Ustaz. Maksudnya istriku melahirkan. Ya maksudnya istriku melahirkan Ustaz. Iya. Oh nggak salah alamat. Aku dokter enggak, mantri enggak, istriku bidan enggak. Kalau istri kau melahirkan kok kau kemari? Anaknya diapai Ustaz? Diapai macam mana? Dibacai Quran apa dimarhabankan? La ilaha illallah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Ustaz. Ajarkan di kuping kanan.
Azan kayak di TV itu Ustaz. Ya iya. Yang kayak di masjid itu kan Ustaz. Iya, pakai mic Ustaz. Kalau tahu itu pakai mic. Oh banting nggak pakai mic. Allahu Akbar, pecah kuping anak kau. Aku bilang bacakan azan, bukan diseru azan. Aku nggak tahu lah Ustaz, nggak malu-malu daripada salah. Minta tolonglah ke rumah sebentar. Pas pula sepeda motor dibawa orang rumah, diboncengnya aku naik sepedanya. Udah separuh jalan baru sadar, kok jadi kayak orang bodoh aku dibikin dia. Tekam-kam di belakang di sepeda aja itu. Udahlah sepedanya asal didayung menyebut marga orang, asal didayung si Rait, si Regan, si Rait, si Regan. Rupanya rapat rantai tutupnya itu, si Rait, si Regan. Bunyi belnya pun ginting, ginting, ginting. Toto kempes bannya lubis. Sampai di tempat saya pegang anaknya, saya bacakan azan, dan siap nangis istrinya. Kalau orang laki nggak punya malu. Istri melahirkan tak kemana-mana aja kau, ngapain kau panggil-panggil Ustaz Rahul itu? Dia tuh guru ngajiku, jadi tahulah dia kalau lakiku bodoh dan tahu. Ajalannya pun nggak bisa kau, ngapainlah nusul-nusul Ustaz itu? Nyesal kali aku jadi bibit kau. Kalau tahu gini bagus kawin mau Ustaz Rahul aja sekali. Apalah kau laki-laki aja nggak bisa, bisanya bikin aja kau. Makanya laki-laki jangan sampai dibilang istri kayak gitu. Maka pas Farmidatidin terima diadab, siapa yang nikah karena memandang agama, insya Allah dia bahagia. Dah lahir anak, mendapatkan anak soleh-soleha, tebus jiwanya kepada Allah. Gimana Ustaz? Kan? Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Tanggung 2 ekor Ustaz, 1 ekor dulu. Sembelih dagingnya, beli kambingnya Ustaz. Iya, hari ke-7 Ustaz. Sunnahnya seperti itu. Nggak sanggup Ustaz, hari ke-14. Nggak sanggup, hari ke-21. Dah cukur rambutnya, timbang, kalikan harga perak, sedekahkan ke fakir miskin. Daging kambing kekah tadi bagi-bagikan setelah dimasak. Setelah itu naikkan ke ayunan, ayunkan dia, bacakan selawat, tabalkan namanya. Ustaz, kalau kita orang tuanya belum kekah macam mana Ustaz? Ibu kalau belum kekah dan orang tua dulu belum mengkekahkan, ibu punya rezeki sekarang, silakan kekah dengan rezeki sendiri. Bisa Ustaz? Bisa. Syaratnya anak-anak kekahkan dulu. Kemudian Ustaz, syarat yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beli kambingnya, sembelih, bagikan ke jiran-jiran tetangga. Cukup. Ada dasarnya Ustaz? Ada. Apa dasarnya? Di kitab Bidayatul Mujtahid diceritakan Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Seminggu kemudian dia sembelih akikah untuk dirinya sendiri. Cuman kalau kayak kita yang udah tua-tua ini udah cukup sembelih kambing aja, bagikan daging cukup. Ibu nggak usah minta ayunkan lagi. Ayunannya mau kayak apa besarnya? Yang ayun tuh berapa orang nih Pak? Apa nggak 7 orang ayun? 7 kali ganti per lah itu bos. Terus Ustaz, tabalkan nama, kasih nama anak yang terbaik. Ini langkah dari dasar betul mendapatkan anak yang soleh. Pak, nama anak itu harus bahasa Arab, yang enggak juga lah. Yang penting maknanya baik. Ada juga baru-baru ini jemaah saya di Winji. Siapa nama cucumu? Ya, aku ambil dari Al-Quran. Aku sekarang rajin baca Quran. Oh iya. Siapa namanya? Al-Baqarah. Ya Al-Baqarah itu artinya lembu betina itu. Oh iya, kata dia. Nggak paham dia artinya. Tanya dulu sama kiai-kiai apa maknanya. Jangan asal ambil dari Quran aja. Boleh diambil dari Asmaul Husna Ustaz, nama-nama Allah boleh, tapi nggak boleh tunggal. Allah punya nama Ar-Rahman, jangan ibu bikin nama anak ibu Ar-Rahman, nggak sanggup karena ibu mikulnya, itu Allah punya. Makanya kalau orang mau pakai Asmaul Husna, biasa depannya ditambah Abdul. Ar-Rahman jadi Abdul Rahman, Ar-Rahim jadi Abdul Rahim, Al-Malik Abdul Malik, As-Salam Abdul Salam, Al-Qahhar Abdul Qahhar, Al-Latif Abdul Latif, Al-Hamid Abdul Hamid, As-Somad, nah itulah tuan guru kita Abdul Somad. Boleh diambil dari nama-nama Nabi Ustaz, boleh. Yusuf, Suhaib, Harun, Nuh, Ismail, terserah.
Nama-nama malaikat Ustaz, ya, sebetulnya boleh, cuman ya saya pun nggak nyarankan lah. Ya ada pula yang ngasih nama anaknya Israel, menjadi masalah. Bertamu pula ke rumah kepala dusun, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kepala dusun nanya, siapa di luar? Israel, Wak. Meninggal kepala dusun dengan Israel. Kalau disambung nama ayah emak Ustaz, yang penting maknanya bagus. Kalau saya anak saya tertua, saya bikin namanya Muhammad, orang terpuji. Fandi, Fandi itu gabungan dari nama saya sama nama istri. Fandi itu ujung nama saya Irfan, itu dia pangkat emaknya. Habibi, kekasih Irfan, masih dia, cocok. Ibu kalau nggak cocok, mau saya ibu paksa. Nanti maknya Mardia, ayahnya Mahmud, masa anaknya Marmud, kan nggak cocok. Ada yang bapaknya Joni, maknya Ati, masa anaknya Jonti, kan nggak cocok. Ada yang bapaknya Leman, mak Toyibah, anaknya Letoy, la ilaha illallah. Ada yang parah lagi, bapak orang Aceh, mama orang Arab, masa anaknya Tengkurap. Pilihkan nama yang terbaik. Kalau ngasih nama dari dulu, orang-orang Melayu yang paten, nama anak-anak orang Melayu mana ada yang jelek-jelek. Orang Jawa, kalau Pak Wagub karena orang Jawa memang berisi, nama udah bagus Abdul Sani. Kalau orang Jawa dulu kan tengok lahirnya aja, lahirnya pon, kalau nggak poniran, ponidi, poniyem, ponimi, gitu aja. Legi, legiman, legirun, leginem, legiadi, legino, paing, paiman, pairin, paidi, paini, gitu aja. Yang lebih parah lagi orang Karo, Pak. Aduh, kalau orang Karo apa kejadian jadi nama. Lahir anaknya, suaminya pulang malam, muli malam tarigan, pulang malam tarigan, jadi nama. Saya pernah ceramah di Brastagi itu, Ustaz pernah nengok tomat beratnya 76 kilo. Mana ada tomat 76 kilo? Itu Ustaz, tomat ginting. Rupanya orang namanya tomat ginting. Apa nggak 76 kilo tomatnya dia? Yang parah ada tentara, Pak, tugas di Papua, istrinya hamil, rupanya lagi tugas di Papua melahirkan. Entah gimana, suami dikabari, Bang, alhamdulillah anak kita udah lahir sehat, anak kita laki-laki. Dia pesan, jangan kalian bikin acara sebelum aku pulang. Pulang bikin acara kekah. Ketika penabalan nama, siap kenduri, dipanggil sama Ustadz, mana ayahnya ini? Siapa nama anaknya ini? Mau ditabalkan kan? Ya Ustadz. Siapa namanya ya? Kalau kami orang Karo, nama itu harus ada sejarah musuh. Ya, sejarahnya apa? Waktu saya dapat kabar WA bahwa anak saya lahir, saya lagi megang senjata saya, Ustaz. Jadi siapa nama anaknya? Ya kita bikin senjata, biar kokoh anak itu tangguh. Oke, udah itu aja. Enggak Ustaz, saya kan nerima kabarnya malam hari. Ya, jadi kita bikin namanya senjata malam. Oh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa marganya Ustaz. Ya.